Empat tokoh Islam di Indonesia. Mereka adalah tokoh Islam yang berjasa besar dalam menjaga, memperbaharui Islam di Indonesia. Mereka mendirikan organisasi Islam sebagai sarana perubahan dalam berbagai bidang kehidupan. Sejak umur 15 tahun, saat saya berdiam di rumah Cokro Aminoto, cerita Bung Karno, saya telah terpukau dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Bung Karno bahkan menjadi anggota Muhammadiyah dan pernah menyatakan keinginan dikubur dengan membawa nama Muhammadiyah atas kain kafan. Muhammadiyah, salah satu organisasi Islam terpenting di Indonesia, didirikan Ahmad Dahlan pada 18 November 1912. Tujuannya menyebarkan pengajaran Kanjeng Nabi Muhammad SAW kepada penduduk Bumi Putra dan memajukan hal agama Islam kepada anggota-anggotanya. Organisasi ini bergerak di bidang kemasyarakatan, kesehatan, dan pendidikan ketimbang politik. Dari ruang gerak terbatas di Kauman, Yogyakarta, organisasi ini kemudian meluas ke daerah lain, termasuk luar Jawa. Ahmad Dahlan lahir di Kauman, Yogyakarta pada 1 Agustus 1868 dengan menyandang nama kecil Muhammad Darwis. Ayahnya Kiai Haji Abu Bakar, seorang khotib masjid besar di Kesultanan Yogyakarta, sedangkan ibunya Siti Aminah, putri seorang penghulu. Sejak kecil, dia mendapat didikan lingkungan pesantren serta menyerap pengetahuan agama dan bahasa Arab. Ketika menetap di Mekah, di usia 15 tahun, dia mulai berinteraksi dan tersentuh dengan pemikiran para pembaharu Islam. Sejak itu dia merasa perlunya gerakan pembaharuan Islam di kampung halamannya yang masih berbaur dengan sinkretisme dan formalisme. Mula-mula dengan mengubah arah kiblat yang sebenarnya, kemudian mengajak memperbaiki jalan dan parit di Kauman. Robert W. Hefner, Indonesianis asal Amerika Serikat, menyebut Dahlan merupakan sosok pembaru Islam yang luar biasa di Indonesia. Bahkan pengaruhnya melampaui batas puncak pemikiran Muhammad Abduh dari Mesir. Ahmad Dahlan wafat di Yogyakarta pada 23 Februari 1923 dan dimakamkan di Karangkuncen, Yogyakarta. Dalam Muktamar Islam 1 di Cirebon pada tahun 1922 terjadi perdebatan antara Ahmad Surkati dan Al-Irsyad dari Semaun dari Sarekat Islam Merah. Temanya mentereng, dengan apa Indonesia ini bisa merdeka? Dengan Islam Mekah atau komunisme? Perdebatan berlangsung alot, masing-masing kukuh pada pendapatnya. Toh ini tidak mengurangi penghargaan di antara mereka. Saya suka sekali orang ini karena keyakinannya yang kokoh dan jujur bahwa hanya dengan komunisme lah tanah airnya dapat dimerdekakan, ujar Ahmad Surkati. Ahmad Surkati dilahirkan di Pulau Arku, daerah Dunggulah, Sudan pada tahun 1875, sempat mengenyam pendidikan di Al-Azhar, Mesir dan Mekah. Surkati kemudian datang ke Jawa pada Maret 1911. Ini bermula dari permintaan Jamiat Khair, organisasi yang didirikan warga keturunan Arab di Jakarta untuk mengajar. Karena ketidakcocokan, dia keluar serta mendirikan Madrasah Al-Irsyad Al-Islamiyah di Jakarta pada 6 September 1914. Tanggal pendirian madrasah itu kemudian menjadi tanggal berdirinya Perhimpunan Al-Irsyad. Tujuan organisasi ini, selain memurnikan Islam, juga bergerak dalam bidang pendidikan dan kemasyarakatan. Sejarawan Belanda J.F. Pitsberg dalam beberapa studi tentang sejarah Islam di Indonesia 1900 hingga 1950 memandang hanya Al-Irsyad yang benar-benar gerakan pembaruan yang punya kesamaan dengan gerakan reformis di Mesir, sebagaimana dilakukan oleh Muhammad Abduh dan Rashid Rida. Dengan demikian, Surkati juga seorang pembaru Islam di Indonesia. Soekarno bahkan menyebut Surkati ikut mempercepat lahirnya kemerdekaan Indonesia. Ahmad Surkati wafat pada 6 September 1943. Sejak itu, perkembangan Al-Irsyad tersendat, sekalipun tetap eksis hingga kini.
Sekalipun kerap berpolemik, Bung Karno pernah berpolemik dan melakukan surat menyurat dengan Ahmad Hasan, sebagaimana tersurat dalam surat-surat dari Ende dalam buku Di Bawah Bendera Revolusi. Tidak heran jika Bung Karno begitu menghargai pemikiran Islam Hasan. Nama kecilnya Hasan bin Ahmad, lahir di Singapura pada tahun 1887 dari keluarga campuran Indonesia dan India. Semasa remaja dia melakoni beragam pekerjaan, dari buruh hingga penulis. Di Singapura maupun Indonesia, Hasan pernah tinggal di rumah Haji Muhammad Yunus, salah seorang pendiri Persatuan Islam atau Persis di Bandung. Ketika pabrik tekstilnya tutup, dia mengabdikan diri di bidang agama dalam lingkungan Persis dan segera populer di kalangan kaum muda progresif. Di Bandung pula, Hasan bertemu dengan Muhammad Nasir, kelak jadi tokoh penting Persis, yang kemudian bersama-sama menerbitkan majalah Pembela Islam dan Al-Lisan. Dia juga mendirikan pesantren Persis di samping pesantren Putri untuk membentuk kader, yang kemudian dipindahkan ke Bangil, Jawa Timur. Persis didirikan di Bandung pada tanggal 12 September 1923 oleh aktivis keagamaan yang dipimpin oleh Haji Zamzam dan Haji Muhammad Yunus, keduanya pedagang. Dalam Persatuan Islam, Pembaharuan Islam Indonesia abad ke-20, Howard M. Federspiel menulis bahwa Persis adalah organisasi biasa, kecil, tidak kukuh, serta tidak bergigi dalam percaturan politik saat itu. Namun Persis berusaha keras memperbarui umat Islam saat itu yang mengalami stagnasi pemikiran dan penuh bid'ah, tahayul, dan khurafat. Ahmad Hasan dikenal sebagai ulama pembaharu. Pikiran-pikirannya sangat tajam dan kritis, terutama dalam cara memahami nas atau teks Al-Quran maupun hadis. Keahliannya dalam bidang hadis, tafsir, fikih, usul fikih, ilmu kalam, dan mantik menjadikannya sebagai rujukan para penanya dan pemerhati kajian Islam. Dia juga ulama yang produktif menulis. Ahmad Hasan tutup usia pada 10 November 1958 dalam usia 71 tahun. Jangan kamu jadikan semuanya itu menjadi sebab bercerai-berai, berpecah belah, bertengkar-tengkar, dan bermusuh-musuhan. Padahal agama kita hanya satu belaka, Islam. Ujarnya dalam Kongres NU di Banjarmasin, Kalimantan pada tahun 1935. Kiai Haji Hashim Asy'ari sadar perlunya menghapus pertentangan antara kalangan tradisi maupun pembaharu. Lahir pada 14 Februari 1871 di Desa Enggedang, Jombang, Jawa Timur, Hashim Asy'ari adalah pendiri Nahdlatul Ulama, artinya kebangkitan ulama, organisasi Islam terbesar di Indonesia. Dia mendirikannya bersama Kiai Wahab Hasbullah pada 31 Januari 1926 guna mempertahankan faham bermahzab dan membendung faham pembaharuan. Hashim pernah belajar pada Syekh Mahfud asal Termas, ulama Indonesia yang jadi pakar ilmu hadis pertama di Mekah. Ilmu hadis inilah yang menjadi spesialisasi pesantren Tebu Ireng yang kelak didirikannya di Jombang. Sepulangnya dari Tanah Suci, lewat pesantren inilah Kiai Haji Hashim melancarkan pembaharuan sistem pendidikan keagamaan Islam tradisional. Hashim memperkenalkan pengetahuan umum dalam kurikulum pesantren. Bahkan sejak tahun 1926 ditambah dengan bahasa Belanda dan sejarah Indonesia. Dalam buku Tradisi Pesantren, studi tentang pandangan hidup Kiai Zamakhsyari Dovier menggambarkan Hashim Asy'ari sebagai sosok yang menjaga tradisi pesantren. Di masa Belanda, Hashim bersikap non-kooperatif. Dia mengeluarkan banyak fatwa yang menolak kebijakan pemerintah kolonial. Yang paling spektakuler adalah fatwa jihad. Wajib hukumnya bagi umat Islam Indonesia berperang melawan Belanda. Fatwa ini dikeluarkan menjelang meletusnya peristiwa 10 November di Surabaya. Hashim Asy'ari wafat pada 25 Juli 1947. Dalam perjalanannya, NU larut dalam politik praktis hingga akhirnya kembali ke Hitoh 1926.